Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Jumat Agung. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung, yaitu dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki Jumat Agung, kisah Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah inti pokok pembicaraan. Semua mata tertuju kepada Yesus yang tersalib. Setiap tahunnya, bagi umat Kristen, tidak akan melupakan makna yang berharga itu. Karena dosa-dosa kitalah, ia harus mati, ia harus dihukum, hanya karena kesalahan dan dosa kita. Karena dosa-dosa kitalah, kita jauh dari Allah, manusia terpisah dari Allah Sang Pencipta. Dan karena dosa, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Oleh karena itu Yesus Kristus tidak mau manusia ciptaannya itu menderita. Dia tidak mau manusia di dalam ciptaannya itu terus berbuat dosa. Manusia ciptaannya itu jauh dari Allah, terpisah dari Allah hanya karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Yesus, Allah sendiri berinisiatif mengambil inisiatifnya menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudari, kematiannya bukanlah hal yang biasa, tetapi penuh dengan makna. Banyak yang sudah mati di dunia ini, tapi kematian Tuhan Yesus Kristus itu lain daripada yang lain yang tercatat di sejarah dunia. Karena Yesus itu mau berkorban, ia disiksa, ia dicambuk, ia dihina, bahkan ia diludahi, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena kesalahan kita. Karena dosa-dosa kita, dia rela mati demi menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam Jumat Agung, jangan dipahami sebagai rekonstruksi sejarah 2000 tahun yang lalu, yang mana kita melihat di dalam perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus via Dolorosa, bukan hanya sebagai rekonstruksi sejarah, tetapi di dalam Jumat Agung ini umat percaya mengenang, umat percaya menghayati, memperingati, bahkan mengimani kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah yang dapat kita renungkan. Tetapi bukan hanya sebagai perenungan saja, bukan saja sebagai peringatan saja, tetapi firman Tuhan itu telah tertanam di dalam hati manusia, di dalam iman manusia, bahwa kita benar-benar bagaimana pemahaman kita tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, Ibrani 10 ayat 16c mengatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Aku akan menaruh firmanku di dalam hati mereka, di dalam hati manusia yang ditebus. Karena apa? Karena hati ini adalah sumber dari perbuatan. Hati kita ini menjadi pusat kehidupan yang menggerakkan karakter seseorang. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Yang mau dikatakan di sini, saudara-saudari, firman Tuhan itu bukan hanya sebatas kata-kata. Firman Tuhan itu bukan hanya sebatas simbol, tetapi itu juga sudah mendarah daging di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam hati manusia yang menggerakkan hati kita untuk bersikap, berkarakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita melihat simbol salib, bukan hanya sebatas simbol saja, tetapi kita telah mengimaninya. Di dalam salib itulah Yesus berkorban. Ia menanggung dosa-dosa kita. Ia memikul salib dan ia mati di kayu salib. Karena untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa itu. Saudara-saudari terkasih, kalau dikatakan di ayat 18, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kalau di perjanjian lama, kalau orang umat melakukan dosa, itu harus mempersembahkan persembahannya itu di dalam korban bakaran. Jadi korban bakaran itu diberikan kepada imam. Imam itu dari suku Lewi, jadi tugas utamanya itu sebagai perantara. Ya, umat itu tidak diperkenankan masuk ke ruang Maha Kudus karena umat itu sudah jauh terpisah dari Allah, karena umat itu sudah berdosa. Oleh karena itu ketika mereka menyampaikan persembahannya kepada Tuhan, itu harus melalui imam. Dan imam pun ketika dia mau menyampaikan persembahan kepada Tuhan, ia harus menyucikan dirinya sendiri, ia harus membersihkan dirinya sendiri, lalu masuk ke ruang Maha Kudus menyampaikan persembahan umat. Di situ kita lihat ada jarak pemisah antara umat dengan Allah yang kudus. Jadi kalau orang berdosa, umat berdosa, setiap berdosa dia harus menyampaikan persembahannya. Lembu atau kambing atau burung merpati pun Tuhan mau menerima persembahan yang diberikan oleh umat. Tetapi kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dia telah membuka tabir dan dia telah menjadi imam yang agung. Yesus telah menggantikan korban bakaran itu menjadi korban dirinya sendiri yang telah mati di kayu salib satu kali untuk selamanya. Maka dosa-dosa kita manusia telah diampuni. Inilah Bapak Ibu yang dikatakan di dalam tema kita, yaitu Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Bagaimana Yesus membuka jalan yang baru? Yang dulunya umat itu tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Maha Kudus karena umat itu berdosa. Seandainya kita ini di dalam umat perjanjian lama, jemaat ini tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, ke bait Allah, tetapi di luar bait Allah. Karena apa? Karena dosa telah memisahkan umat kepada Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya, dia menjadi korban sekali untuk selamanya menghapuskan dosa-dosa manusia, maka kita telah boleh masuk ke dalam bait Allah. Maka tabir itu telah dikoyakkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya dan juga dengan kebangkitannya. Di ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita telah sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Inilah bukti nyata, Amang Inang, kita diselamatkan. Tabir sudah dibuka, kita sudah masuk ke ruang Maha Kudus untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Inilah jalan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Inilah jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah diperdamaikan oleh Allah dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, status kita ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bukan lagi status sebagai hamba, tetapi status kita ini telah diubah. Status kita ini telah di-upgrade menjadi anak Allah. Itulah sukacita kita. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi status kita telah di-upgrade menjadi anak Allah. Kita boleh memanggil nama Tuhan dengan sebutan Bapa, Amang, Ali Amang, ya Tuhan, ya Bapa, ya Abba. Dulu umat itu tidak diperbolehkan memanggil nama Tuhan. Kalau dikatakan di dalam Ibrani, JHWH, Elohim, umat tidak diboleh untuk memanggil nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu kudus dan manusia berdosa. Jadi kalau kita bermohon meminta kepada Tuhan, itu imamlah yang menyampaikan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, maka harus melalui imamlah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudari terkasih, lihatlah status kita sudah diubah. Status kita telah di-upgrade Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diperdamaikan oleh Tuhan, dibuka tabir pemisah melalui kematian dan kebangkitannya. Kapan saja kita bisa berdoa, kapan saja kita bisa memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau memanggil nama Tuhan. Masih banyak juga orang yang sudah ditebus tidak mau datang kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang yang tidak menyadari statusnya yang telah menjadi anak Allah, yang telah ditebus oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukti konkret, masih banyak orang yang tidak mau datang ke gereja. Masih banyak orang yang tidak mau datang ke pertanyaan, ke ibadah-ibadah persekutuan. Masih banyak orang yang masih hidup di dalam keinginan dagingnya,
yang tetap di dalam lumpur dosa. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus telah mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Tetapi tangan kita tidak mau kita berikan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan saja, inilah jalan yang diberikan Tuhan. Yesus telah mengulurkan tanganmu untuk keluar dari lumpur dosa. Tetapi kita terus di dalam dosa-dosa, terus di dalam keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, darah Yesus itu telah menebus kita. Pengorbanannya telah menggantikan korban bakaran. Maka selayaknya lah kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak Allah yang melakukan kehendak Tuhan. Sebagai anak Allah yang bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perbuatan kita, di dalam tindakan kita. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah, orang yang ditebus melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama dan sudah berapa kali kita memperingati Jumat Agung? Setiap tahunnya kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam Jumat Agung. Tetapi bagaimana makna yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Bagaimana perenungan kita untuk memperingati, mengikuti di dalam Jumat Agung? Jumat Agung, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, dan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus telah membuka jalan itu. Yesus telah memperdamaikan kita kepada Tuhan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang ditebus oleh Allah, sebagai orang yang telah memperingati, mengikuti Jumat Agung. Apa, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan di dalam memperingati Jumat Agung ini? Ada 4 yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama itu di ayat 22. Yang dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena apa? Karena Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Tetapi kenyataannya banyak sekali, apalagi anak-anak muda yang datang kepada Tuhan, bergereja kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu dengan paksaan. Dan mungkin juga kita dengan paksaan, ya mungkin karena mungkin supaya dilihat orang, kita ini rajin beribadah, supaya dipuji orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Itulah yang harus kita lakukan di dalam Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak melakukannya itu, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka sia-sialah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Maka sia-sialah jalan itu, karena tidak ada jalan, tidak ada manusia yang melalui jalan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita diajak menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Yang kedua, saudara-saudari terkasih, yang harus kita lakukan yaitu di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia setia. Artinya, jangan lagi ragu kita kepada keberadaan Tuhan Yesus. Jangan lagi kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan ini. Tuhan itu jauh. Tetapi di dalam nubuatan, di dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam perjanjian baru bahwa Yesus Kristus itu akan datang, anak Allah akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah janjinya, dan janjinya kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, seperti firman Tuhan, marilah kepadaku hai engkau yang lemah, lesu, dan berbeban berat. Itulah janjinya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan diberikan jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan kita, bahwa Tuhan itu setia di dalam janjinya. Karena apa? Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, doa-doa kita. Tuhan itu setia, Tuhan itu ada yang memberkati, menyelamatkan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu di ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan dalam kasih. Jadi salib itu bukan lagi hanya memperdamaikan Allah dan manusia, tetapi juga ikut memperdamaikan hubungan kita antar manusia. Bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita saling mengampuni, karena Tuhan Yesus Kristus itu mengampuni kita, mengasihi kita. Oleh karena itu, di dalam perdamaiannya, perdamaian Allah dengan kita, manusia, kita juga diperdamaikan melalui darahnya yang kudus. Bagaimana persekutuan kita, bagaimana kita saling mengasihi antara sesama manusia. Apakah kita renungkan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengasihi saudara-saudari kita sama seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita? Sudahkah kita mengampuni saudara-saudari kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kesalahan kita?
Itulah yang harus kita lakukan di dalam memperingati Jumat Agung. Yang keempat, Bapak Ibu, di ayat ke-25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan sampai menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah kasih itu. Ketika semua orang mengasihi, dia akan saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan di dalam persekutuan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 yang harus kita lakukan, itulah di dalam Jumat Agung kita. Dengan mengikuti Jumat Agung, kita disegarkan kembali bahwa ada Allah yang setia, yang mengasihi kita, yang menebus kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya. Jangan sia-siakan Bapak Ibu pengorbanan Yesus Kristus untuk kita, tetapi marilah kita menjadi anak yang dikehendaki Allah dengan turut dan setia di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan terpuji namamu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat hari yang Kau berikan pada hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk ke ruang-Mu yang Maha Kudus ini, memuji, memuliakan namamu. Tuhan, sudah terdengar firman-Mu itu Tuhan, telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami, bahwa Engkau telah membuka jalan bagi kami. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami memuji memuliakan namamu buat segala pengorbanan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan Allah yang menguatkan kami, yang memberikan peneguhan di dalam diri kami, yang memberikan Roh-Mu, Roh Kudus yang mengajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, yang menguatkan kami Tuhan untuk melawan keinginan-keinginan daging. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menguatkan kami. Tuhan yang telah menghapuskan dosa-dosa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, segala pencobaan, segala masalah, tantangan kehidupan kami, di dalam pergumulan kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami hanya berpegang kepadamu Tuhan. Engkau yang membentengi kami, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tidak terjerumus di dalam dosa dan keinginan daging kami. Ya Tuhan, di dalam memperingati Jumat Agung ini, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memperdamaikan kami. Kami puji, kami muliakan namamu. Dan Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat hadir untuk mengikuti Jumat Agung ini di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, yang menyertai dan memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, supaya dia tetap memuji, memuliakan namamu. Tuhan, kami berdoa buat program rencana gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat-Mu yang melancarkan semuanya ya Tuhan, dan menjadi mulialah namamu di tengah-tengah pelayanan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, banyak sekali dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami Tuhan layak untuk menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami puji, kami muliakan namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan dan